Saya biasa dipanggil Laut. Di alam gaib sana sebetulnya ada jenis benda pusaka apa saja sih? Menurut saya ada, tapi sangat susah untuk dijumpai. Ada yang datang. Oh begitu. Oh Pembicaraan saya. Begitu ya. Ada yang membantu mengislamkan saya. Oh begitu. Masa itu dia golongan apa, manusia atau makhluk gaib? Golongan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabatku yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua di channel yang sederhana ini tentunya. Semoga sahabatku dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang banyak, melimpah ruah, tiada kurang suatu apapun, dan semoga saja kesehatan selalu di kandung badan. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Pemirsa, sahabatku semua yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mediumisasi lagi sahabat. Mediumisasi kali ini karena ada beberapa, ya katakanlah request ataupun harapan dari beberapa subscriber kami yang menghubungi kami tentunya kepingin diangkatkan tema terkait penelusuran gaib. Terkait poin apa yang diharapkan oleh subscriber ini, yakni terkait betul atau tidak sebetulnya di alam gaib sana itu adanya benda-benda pusaka dan lain sebagainya. Itu poin utamanya sahabat. Jadi mungkin kalau menurut hemat saya yang bersangkutan beliaunya itu agak penasaran, banyaknya beredar ataupun cerita ataupun pendapat terkait benda-benda gaib di alam gaib tentunya yang kadang-kadang dikeluarkan ke alam nyata. Itu kira-kira betul, real ataupun seperti apa? Mungkin itu yang dimaksud oleh subscriber kami di sini, guna untuk ditelusuri, dikuak bagaimana sih sebetulnya sudut pandang makhluk gaib di alam gaib sana. Kira-kira apakah betul ataupun tidak atau seperti apa, itu yang akan coba kami telusuri. Jadi doakan kami sahabat, karena mediumisasi ini mungkin untuk beberapa video belakangan ini agak berbeda. Biasanya kami memanggil makhluk gaib yang memang sudah nggak asing lagi, yakni yang biasa menghibur dan mungkin ya sedikit katakanlah temu kangen atas video-video yang lama dengan kami. Dalam hal ini kita akan mencoba merealisasikan harapan ataupun request dari subscriber yang berulang menghubungi kami, dan gak cuma satu, tapi kami pilih mengerucut kepada inti yang sama. Doakan kami lagi-lagi, mudah-mudahan proses ini mudah dan dilancarkan oleh Allah. Nanti akan coba kami panggil makhluk gaib yang sekiranya memahami atau mengerti atau bahkan mungkin tinggal di sebuah benda, atau dia melihat adanya beberapa benda-benda pusaka di alam gaib sana. Kalau memang ada kenyataannya benda pusaka di alam gaib itu sahabatku ya. Jadi terkait mediumisasi yang kami lakukan, penggalan informasi nantinya yang kami dapat, ambil saja sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita. Informasi yang didapat daripada proses mediumisasi tidaklah mewakili kebenaran seutuhnya. Jadi harapan saya selaku Al-Fakir, ambil saja hikmah guna menambah hikayat pengetahuan kita. Artinya yang baik diambil, yang kurang pas abaikan. Perbedaan bila mana ada, ayo kita dewasakan diri kita supaya kita mampu saling menghargai dan menerima adanya perbedaan. Tak perlu menunggu lama-lama sahabat, kami akan mencoba mediumisasi namun dalam penelusuran. Kali ini saya akan menugaskan Bang Akmal guna untuk terus membiasakan diri mencari sosok-sosok yang memang terkait apa yang diharapkan. Doakan kami semoga
mediator kami pun sehat selalu dan proses mediumisasi bisa lancar. Ayo Bang Akmal sama Bang Faiz langsung saja kemari ya. Sini. Mediumisasi kala ini seperti itulah Bang Akmal ya, karena ada beberapa ya katakanlah mungkin harapan dari subscriber kita. Cobalah diupayakan untuk menghadirkan makhluk gaib yang mana tahu mengerti terkait poin-poin apakah betul sih adanya benda gaib atau benda-benda pusaka yang ada atau berada di alam gaib sana ya, seperti itu ya, monggo. Sini boleh deket aja, mana tahu suaranya taruh dulu apa-apa. Langsung aja ya, siap. Agak kemari Bang Faiz sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana saya? Anda sekarang berada di tempat kediaman kami. Ada perlu apa memanggil saya? Kami hanya ingin mengorek informasi atau lebih saya bertanya kepada Anda tentang apa, nanti kita jelaskan. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Monggo. Kalau boleh tahu nama Anda atau julukan Anda siapa? Panggil saja saya Lawutarso. Lawutarso dari mana? Saya dari Tanah Jawi. Kalau boleh tahu biar sahabat-sahabat saya tahu, sosok Anda seperti apa? Siluman macan. Jadi nama Anda Lawutarso. Jadi saya memanggilnya Kilawu atau Kitarso. Panggil saja Kilawu. Kilawu sudah berapa usia? Usia saya sudah 2000 tahun. 2000 tahun. Ini mohon maaf kalau boleh tahu lagi. Anda mendiami suatu sosok di dalam benda atau di luar benda atau liar? Biasa pada zaman peperangan Majapahit saya sering dimasukkan ke dalam benda. Benda seperti apa? Biasa yang dipakai ialah seperti pedang, seperti trisula, tombak, keris, dan masih banyak lainnya. Jadi Anda itu secara bergantian atau ada masa-masanya untuk
Misalnya masuk ke peda, ke trisula atau ke keris gitu. Tergantung pemakainya. Apabila kami ingin dipindah ya boleh-boleh saja. Tidak tergantung lama atau tidaknya. Terkecuali apabila saya tidak dipindah dan pemakainya sudah mati atau meninggal, maka saya akan berdiam saja di situ tanpa pindah-pindah. Apakah Anda salah satu yang dibilang kebanyakan orang di luar sana khadam dalam suatu benda itu, benda pusaka? Jadi sebenarnya benda pusaka itu ada atau tidak di alam gaib? Sebenarnya benda pusaka itu berada di dunia nyata. Hanya saja terkadang apabila kami masuk ke dalam benda tersebut, maka benda tersebut tidak terlihat. Terkecuali si pemakai mengeluarkan, ya kalau dikatakan biasanya seperti ajian-ajian tertentu. Artinya benda itu tadi berada di alam nyata. Benar. Setelah ada khadam lah, kita bilang kodam. Ada kodamnya, kemudian dia tidak nampak di alam nyata. Benar sekali. Seperti itu. Nah, setelah tidak tampak di alam nyata, ataukah dia bertuan makhluk gaib atau tidak gitu? Dimiliki sama makhluk gaib juga atau tidak? Tidak. Tidak ada makhluk gaib yang memiliki benda pusaka. Benda pusaka itu terletak sendiri. Makhluk gaib itu terletak sendiri-sendiri. Tidak bisa digabung. Tidak ada makhluk gaib yang memegang benda pusaka, itu tidak ada. Nah kan konon ceritanya ini saya dengar juga dari masyarakat kan, pernah bercerita makhluk gaib itu juga mempunyai benda pusaka seperti itu. Tidak ada. Tidak. Tetapi kalau makhluk gaib yang menjaga benda pusaka ada. Tapi makhluk gaib yang memiliki benda pusaka tidak ada. Artinya benda pusaka itu tidak dimiliki oleh makhluk gaib lah, seperti itu. Tidak dimiliki oleh makhluk gaib. Jadi sebenarnya benda pusaka itu di alam gaib itu memang ada ya. Nah, untuk memiliki atau mempunyai benda pusaka dari alam gaib lah kita bilang, apakah Anda pernah melihat sosok manusia mengeluarkannya dari alam gaib untuk dimilikinya? Tentu ada. Banyak sekali manusia yang terkadang secara sukarela maupun secara memaksa menarik benda gaib itu. Tentu ada banyak sekali yang secara sukarela, kalau dia ingin memiliki benda pusaka seperti keris semisalnya, maka dia harus berpuasa pada hari-hari tertentu, harus melakukan syarat-syarat tertentu sampai suci dan bersih. Baru dia bisa memiliki benda pusaka tersebut, dan benda pusaka tersebut akan memunculkan dirinya sendiri. Ada juga yang secara memaksa mengambil benda pusaka tersebut, juga ada dengan cara memaksa. Nah, tadi katanya dengan cara berpuasa untuk memiliki benda gaib tersebut ya, benda pusaka tersebut. Apakah itu keinginan dari yang ada di dalam benda pusaka itu atau tidak? Gitu. Ya, tentu.
Yang harus perlu digarisbawahi tergantung si pemakai ingin membuatnya seperti apa. Kalau seperti saya ingin dimiliki oleh seorang manusia, maka manusia tersebut harus suci dan bersih, harus melakukan syarat-syarat tertentu. Dan syarat-syarat tertentu tidak melanggar yang namanya syariat Islam. Kalau ada yang mau mengambil benda pusaka tersebut dengan cara yang tidak baik, atau dia memiliki hasrat tidak baik, maka benda pusaka tersebut kalau seperti saya tidak akan muncul sampai kapanpun. Seperti itu. Apa sih manfaat dari khodam benda tersebut untuk si pemilik, kan seperti itu? Baik, apa gunanya seseorang memiliki saya itu adalah biasanya untuk saya menjaga badan beliau. Saya jaga dari apa? Dari biasanya ada ya serangan makhluk-makhluk gaib, ada yang mengantarkan santet atau apapun itu, saya mampu menghalau itu. Selain itu Tidak ada. Tugas saya hanya melawan makhluk-makhluk gaib saja. Lebih dari situ saya tidak tahu dan tidak mau tahu. kalau yang keinginan, misalnya si mencari benda pusaka tadi yang berkeinginan seperti itu, sebenarnya ada tidak gitu? Sudah pasti ada. Sudah pasti ada. Mungkin banyak sekali benda pusaka yang tertanam di bumi ini, tapi banyak juga yang tidak tahu. Ada yang tahu tapi tidak mampu melakukan syarat-syaratnya. Apa perbedaan? Nah, ini saya bertanya. Perbedaan seorang manusia ingin memiliki benda pusaka dengan cara menuruti syarat-syarat si kodam tersebut, ya kan? Dengan manusia yang ingin memiliki dengan cara mengambil paksa daripada benda pusaka tersebut. Perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah kalau dia memiliki saya dengan syarat-syarat saya yang telah saya berikan, maka saya secara sukarela mau membantu dirinya. Tetapi kalau ada yang memaksa mengambil pusaka dari saya, maka pusaka tersebut tidak ada manfaatnya dan saya tidak mau keluar dari pusaka tersebut. Seperti itu. Itulah perbedaannya ya. Artinya yang mengambil paksa tadi tidak mempunyai manfaat dong. Benar sekali. Seperti itu. Artinya Anda hanya mau bersukarela membantu apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang Anda inginkan. Benar sekali. Karena kalau dia menarik paksa benda pusaka yang saya diami, maka sudah saya pastikan dia orang yang kotor. Tadi katanya Anda tidak akan muncul sampai kapanpun, kan seperti itu. Kenapa ketika Anda ditarik paksa oleh, katakanlah Anda mengatakan orang yang kotor, kan itu, Anda bisa tertarik seperti itu atau keluar dari alam gaib? Apakah ilmu Anda tidak cukup untuk menahan manusia tersebut yang mempunyai ilmu menarik Anda, atau bagaimana? Ya, benar sekali. Energi yang dia pakai lebih kuat daripada saya, dan dia menarik saya tidak hanya satu orang, dan saya kalah akan hal itu. Andai kata yang menarik Anda itu hanya satu orang gitu, tapi Anda juga keluar, itu bagaimana? Ya, sama dengan yang seperti tadi, kalah dengan energi yang dipunya oleh manusia tersebut. Artinya Anda mendiami suatu
pusaka tadi artinya kadam yang di dalam pusaka tadi Anda kan gitu. Artinya Anda kalah dong dengan sosok si penarik tadi. Tidak apa-apa kalah, yang penting saya tidak mau mengeluarkan apapun secara sukarela yang telah menarik saya. Seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan yang saya tadi seperti ini. Benda-benda pusaka yang tahan senjata api atau senjata tajam itu biasanya benda pusaka seperti apa itu? Ada banyak sekali ya benda pusaka yang dipakai untuk seperti tahan bacok, tahan daripada yang Anda sebutkan tadi. Itu biasa dipakai, memakai ada ya seperti keris, tapi keris itu kecil. Ada juga memakai ya batu cincin lah, sering dipakai oleh manusia. Ada yang berbentuk seperti bulu ya, kalau biasa di sana itu bernama bulu babi, dan itu susah sangat dijumpai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelum kita ngobrol panjang lebar. Tapi walaupun sudah disampaikan nama atas anggota saya, tidak ada salahnya saya bertanya balik supaya enak kita komunikasi. Biasa dipanggil, enaknya dipanggil dengan sebutan bagaimana? Saya biasa dipanggil Lawu Torso. Oh gitu. Oke, katakanlah Aki Lawu ya. Umurnya sudah banyak ya. Sudah banyak. Pertanyaannya begini, saat sekarang ini atau sebelum tadi dipanggil, Anda itu menempati sebuah benda atau wadah atau tidak? Untuk saat ini tidak. Oh, untuk saat ini tidak. Ya. Oke, saya akan melanjutkan dialog kita tentunya. Sepengetahuan Aki Lawu, ya, di alam gaib sana sebetulnya ada jenis benda pusaka apa saja sih?